Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk menjadi YouTuber pemula atau langkah-langkahnya untuk menjadi YouTuber sampai mendapatkan penghasilan atau gaji. Bagi yang pengen jadi YouTuber, simak terus videonya ya sampai selesai. Nah, seperti biasanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya di bawah video ini. Aktifkan juga lonceng berderingnya supaya tidak ketinggalan ketika saya update video-video terbaru. Ya, langsung saja kita ke pembahasan. Apa saja step by stepnya untuk menjadi YouTuber pemula sampai mendapatkan gaji, yaitu yang pertama itu kita harus punya yang namanya email atau Gmail atau Gmail sama aja itu namanya. Dan pastinya teman-teman semua udah punya namanya email. Dan kalau misal belum punya, buat saja lah, gampang itu caranya ya. Dan apa gunanya Gmail ini untuk YouTuber? Itu nantinya itu sebagai komunikasi kita dengan YouTube ya. Jadi gunanya Gmail itu nantinya untuk istilahnya bahasanya itu untuk apa ya, komunikasi lah ya sama tim-tim YouTube itu lewat Gmail. Nah, itu yang pertama, kita harus punya email. Terus yang kedua, kalau misalnya kita mau jadi YouTuber ya tentunya kita harus punya akun YouTube ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misal kita mau jadi YouTuber atau konten kreator, tentunya kita kan nanti bakalan upload video di YouTube. Nah, itu pastinya kita harus mempunyai akun YouTube. Nah, terus gimana cara mendaftarnya? Yaitu itu tadi ya, dengan menggunakan Gmail tadi atau email. Nah, kalau untuk cara mendaftarnya, bagi teman-teman yang belum tahu caranya, bisa komen ya. Besok saya buatkan caranya untuk mendaftar akun YouTube menggunakan Gmail. Nah, jadi kalau misal kita udah punya akun YouTube, dari situlah kita bisa mengupload video ke YouTube. Jadi bagi teman-teman yang mau jadi YouTuber, bisa ngupload video-video tentang hobi kalian, atau misal pengalaman, atau misal olahraga atau apapun itulah. Atau teman-teman punya kelebihan, nah itu kita salurkan di YouTube. Itu dengan cara mengupload video-video kita di akun YouTube yang udah kita siapkan tadi, yang udah kita buat ya. Jadi teman-teman mau upload video tentang apapun itu, saya yakin istilahnya itu gimana ya, jadi semua konten itu udah punya penggemar masing-masing atau punya peminat masing-masing ya. Jadi kalau misalnya mau bikin konten itu yang sesuai hobi atau keahlian teman masing-masing ya, jadi kita bikin video pun enak, nggak terlalu kebeban. Terus kalau misalnya sesuai hobi itu, ke tahap-tahap selanjutnya itu kita nggak bakal kehabisan akal untuk membuat video tentang video apa ya. Nah, terus setelah kita upload video, nantinya video-video kita itu dapat menghasilkan uang atau menghasilkan dolar ya. Tapi aturan YouTube, jika kita mau gabung menjadi YPP atau program YouTube Partner, itu tentunya harus memenuhi syarat dari YouTube, yaitu kita harus memenuhi dua syarat dari YouTube. Yang pertama, kita harus mencapai 1000 subscriber atau 1000 pengikut ya. Terus yang kedua, yaitu syaratnya 4000 jam tonton publik ya, untuk video-video kita bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nah, kalau misal teman-teman sudah mencapai dua persyaratan tadi, teman-teman harus pastikan juga atau koreksi lagi ya. Teman-teman koreksi kalau channel teman-teman itu yang dibuat atau video-videonya itu tidak melanggar aturan-aturan dari YouTube. Misal seperti
melanggar apa namanya copyright. Copyright itu apa? Copyright itu istilahnya kita menggunakan musik tapi musik itu yang ada hak ciptanya. Nah, itu tidak boleh sama YouTube, ya dilarang keras. Itu tidak boleh. Terus misal lagi teman-teman re-upload itu apa? Re-upload itu misal kita download dari YouTube milik channel orang, kita download, kita upload lagi, nah itu nggak boleh juga, itu namanya re-uploader. Nah, jadi intinya YouTube ini sangat menjaga originalitas channel kita teman-teman ya. Jadi YouTube itu inginnya kalau kita mengupload hasil benar-benar hasil karya kita sendiri, jadi tidak re-upload, tidak menggunakan musik yang menggunakan hak cipta, jadi original karya kita sendiri. Terus pelanggaran apalagi kalau misalnya nggak dari dua tadi, yang paling keras teman-teman ya, yang paling ketat. Jadi YouTube tidak memperbolehkan kita membuat video-video yang berbau-bau seksualitas, berbau kekerasan, berbau obat-obatan terlarang dan lain-lain. Nah, pokoknya yang kalau misal lebih detailnya itu teman-teman bisa baca di pedoman komunitas YouTube itu ya. Syarat untuk mengajukan monetisasi atau istilahnya ikut program partner YouTube itu kan harus mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ya. Jadi sambil menunggu waktu itu, sambil menunggu mencapai persyaratan, kita jangan melanggar aturan-aturan dari YouTube. Jadi kalau misal udah mencapai 2 persyaratan tadi, tahap selanjutnya kita bisa mendaftarkan YPP atau program partner YouTube, sehingga video-video kita bisa menghasilkan uang. Jadi kalau misal sambil menunggu itu, kita lihat di dashboard YouTube kita, tampilannya seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa klik beritahu saya jika saya memenuhi persyaratan. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita sudah memenuhi 2 persyaratan tadi, kita mendapatkan email dari YouTube. Emailnya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau misal teman-teman sudah mendapatkan email seperti tadi, itu tandanya teman-teman udah mencapai persyaratan wajib dari YouTube tadi teman-teman ya. Persyaratan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Dan itu nanti kalau misal teman-teman buka dashboard YouTube itu tampilannya akan berubah, ada semacam kayak apa ya, persyaratan-persyaratan itu dari YouTube. Itu nanti teman-teman bisa baca-baca dulu, bisa checklist, setujui, dan terus ada tahap selanjutnya itu Google AdSense. Jadi apa itu Google AdSense? Dan jadi Google AdSense itu singkatnya itu menjadi perantaran gitu ya. Jadi perantaran untuk dari gaji YouTube kita ditransfer ke rekening bank kita itu melalui Google AdSense. Kalau dulu kata youtuber yang udah lama-lama itu ya, jadi dulu itu Google AdSense itu bisa kita buat sebelum kita memenuhi persyaratan. Jadi kalau misal sekarang kita harus mencapai dulu persyaratan dari YouTube, baru kita bisa mendaftarkan akun AdSense. Jadi mendaftar akun AdSense itu nanti kita disuruh ngisi formulir gitu teman-teman ya. Itu sangat detail sekali teman-teman. Jadi mulai alamat, KTP, tempat tinggal, semua lah pokoknya. Tempat tinggalnya mulai kota, kelurahan, kecamatan, desa, sampai apa kode pos dan lain-lain lah. Itu sangat apa ya, komplit istilahnya. Karena nantinya itu akan ada surat dari Google AdSense untuk dikirim ke alamat kita atau ke rumah kita. Jadi makanya alamat kita harus benar, harus komplit supaya gampang nyampainya, terus harus ada orangnya dan terima. Soalnya di surat itu ada PIN untuk verifikasi Google AdSense kita. Jadi apa namanya, PIN dari Google itu nggak bisa kita karang-karang ya, berapa nomor berapa itu, soalnya apa ya, PIN-nya itu berbeda-beda dan nggak mungkin bisa kita tebak, soalnya PIN-nya itu untuk seluruh dunia juga ya teman-teman ya. Jadi PIN-nya itu bakal dikirim lewat kantor pos ke alamat kita. Alamatnya sesuai yang kita isi formulir tadi, makanya yang sebenar-benarnya sedetail-detailnya supaya
suratnya itu nggak nyasar. Terus waktunya untuk kita nerima surat itu berbeda-beda ya, tergantung dari jaraknya jauh enggaknya, tergantung antriannya banyak atau enggak. Kalau saya dulu mulai mendaftar Google AdSense sampai suratnya nyampe ke alamat saya itu sekitaran 2,5 bulan ya, termasuk lama soalnya saya pas awal-awal pandemi corona dulu, pandemi covid, jadi ekspedisi banyak yang libur, jadi lama suratnya nyampe rumah. Tapi menurut pengalaman teman-teman itu ada yang cuman 20 hari, ada yang cuma 1 bulan, tapi saya pas kebetulan yang lama itu hampir 3 bulan baru nyampe. Nah, setelah kita sudah mendapatkan surat dari Google AdSense, tahap selanjutnya tadi kan kita sudah mendaftar untuk mengajukan pendaftaran menjadi partner YouTube ya. Jadi setelah kita mengajukan itu, kita tahap selanjutnya itu masa-masa peninjauan dari pihak YouTube. Jadi peninjauan apa itu? Jadi ya peninjauan persyaratan yang paling wajib tadi teman-teman ya, 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Ya ini apa saja yang ditinjau, yaitu dari 1000 subscribe-nya itu benar-benar real dari penonton atau gimana. Jadi yang saya maksud benar-benar real itu yang kalau misal kita melakukan cara-cara curang seperti kita membeli subscriber, kayak sekarang kan banyak ya. Jadi ada yang menggunakan aplikasi untuk mencari subscribe, ada yang membeli dari all-shop itu kan sekarang banyak ya. Jadi YouTube akan meninjau subscribe kita itu apa namanya, benar-benar dari orang yang suka sama channel kita atau enggak, atau kita yang paling sering saya lihat ya, kita melakukan support sub, jadi saling tukar subscribe itu, kita kan melakukan tukar subscribe itu dalam waktu jangka yang dekat tentunya. Jadi semacam kayak tukar itu sebenarnya dilarang sama YouTube, nggak boleh. Jadi YouTube akan meninjau 1000 subscribe kita itu benar-benar alami atau enggak. Jadi YouTube akan meninjau. Terus tentang 4000 jam tayang, YouTube akan meninjaunya juga, apakah sama kayak tadi ya, apakah kita membeli atau gantian, atau kita memakai jasa pihak ketiga menggunakan aplikasi, atau misal kita tonton video kita sendiri, atau benar-benar orang yang nonton video kita sehingga kita bisa memenuhi 4000 jam tayang tadi. Jadi atau enggak lagi teman-teman yang paling ditinjau sama YouTube ya, apakah video-video kita yang banyak penonton itu, yang ditonton sama orang publik itu, video kita tidak mengandung kekerasan atau seksualitas atau apalah teman-teman, yang banyak larangan-larangan YouTube itu banyak gitu ya. Nah, itu YouTube akan meninjau video-video kita dan subscriber kita. Nah, sekarang dari awal saya tekankan teman-teman ya, kalau bisa kita jangan sekali-kali dengan cara curang kita mencari 1000 subscribe dan 4000 jam tayang tadi, karena YouTube akan meninjau semuanya ya. Karena kalau misal teman-teman berbuat curang, itu nanti akan mempersulit di masa peninjauan ini. Makanya jangan sekali-kali teman-teman melakukan cara-cara yang curang. Nah, untuk waktunya peninjauan ini, YouTube itu menuliskan dalam waktu peninjauan itu membutuhkan waktu 1 bulan. Tapi sesuai pengalaman dan sharing sama teman-teman YouTube yang lain, itu ada yang nggak sampai 1 bulan, ada yang 1 bulan lebih, ada yang cuma 2 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan sampai 3 bulan. Nah, dalam peninjauan ini nanti ada 2 kemungkinan ya. Kalau misal kita bisa diterima menjadi partner YouTube ataukah kita ditolak. Itu nanti informasinya akan masuk di email kita. Nah, tadi kalau misal kita udah dapat email kalau misal channel kita diterima sebagai partner YouTube, nah, mulai saat itu juga video-video kita bisa menghasilkan uang ya, atau video-video kita udah ada logonya di luar warna hijau. Nah, itu berarti video-video kita udah bisa menghasilkan uang. Tapi bagaimana kalau misal channel kita ditolak? Nah, teman-teman tenang saja. Jadi kalau misal ditolak,
itu nantinya teman-teman bisa mengajukan lagi, tapi dalam jeda waktu 1 bulan kira-kira. Nah, jadi setelah 1 bulan mendapatkan email ditolak, teman-teman bisa mengajukan program partner YouTube-nya lagi. Jadi istilahnya sambil menunggu waktu 1 bulan, itu teman-teman bisa koreksi video-video mana yang melanggar peraturan YouTube atau yang mana. Nah, itu bisa teman-teman perbaiki dan upload video-video lagi yang original, yang sesuai aturan YouTube. Nanti mudah-mudahan setelah 1 bulan teman ajukan lagi, kalau misalnya sudah diperbaiki semua ya channelnya, mudah-mudahan bisa diterima menjadi partner YouTube. Nah, jadi itu tadi teman-teman ya tahapannya kalau misalnya kita mau jadi YouTuber pemula. Jadi kalau misal kita sudah diterima sebagai partner YouTube, otomatis video-video kita semua yang kita upload mulai dari awal tadi sampai sekarang itu bisa menghasilkan uang semua. Terus bagaimana cara mencairkan uang tadi, yaitu lewat Google AdSense yang sudah kita buat tadi teman-teman ya. Jadi penghasilan dari YouTube itu akan ditransfer ke Google AdSense setiap tanggal 11 biasanya teman-teman ya, sekitar tanggal 11 tanggal 10 lah, itu ditransfer ke Google AdSense kita, terus ditransfer ke rekening kita, dari Google AdSense ke rekening kita itu setiap tanggal 22 biasanya, sesuai pengalaman saya ya, itu rutin tanggal 22 dikirim ke rekening kita. Tapi tanggal 22 nya itu pas hari kerja teman-teman ya. Kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu atau tanggal merah, itu biasanya nggak ditransfer, pastinya nunggu hari kerja selanjutnya. Kalau misalnya udah kerja, soalnya hari Sabtu, Minggu atau tanggal merah atau yang lain kan pastinya bank tutup. Jadi dari Google AdSense ke rekening kita itu nunggu pas hari kerjanya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, terus kalau misal kita udah bisa mencairkan gaji dari YouTube, oh iya, ada yang kelewatan satu nih. Jadi pencairan dari Google AdSense ke rekening kita itu minimal 1.300.000 teman-teman ya. Jadi tiap tanggal 11 itu masuk ke Google AdSense berapa penghasilan YouTube kita satu bulan. Kalau misal belum mencapai 1.300.000 itu belum bisa cair ke rekening kita teman-teman. Jadi harus nunggu 1.300.000 dulu. Kalau misal 1 bulan ini pendapatan kita cuma 300 atau 400 atau 500, itu gimana bang? Nah, jadi ataukah bisa dicairkan? Itu tidak bisa teman-teman. Jadi pencairan itu harus menunggu minimal 1.300.000. Terus kalau misal teman-teman mau tanya lagi, kenapa bang kok minimal harus 1.300.000? Nah, itu kenapa ya? Saya sendiri juga tidak tahu teman-teman ya, langsung tanya aja ke YouTube-nya, email ke YouTube ya. Jadi pencairan dari Google AdSense ke rekening itu minimalnya harus 1.300.000. Terus kalau misal kita sudah mendapatkan gaji atau sudah ditransfer ke rekening kita, otomatis kita akan lebih semangat lagi berkarya di YouTube ini teman-teman. Membuat video, setiap mencari ide-ide lagi, membuat konten lagi, membuat video lagi. Intinya kita makin bersemangat lah berkarya di YouTube ini kalau misalnya udah mendapatkan gaji. Nah, itu tadi teman-teman ya, tahapan-tahapan kita mau jadi YouTuber, mulai mendaftar Gmail sampai mendapatkan gaji. Mudah-mudahan penjelasan saya mudah dimengerti teman-teman ya. Dan kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah video. Terus satu lagi teman-teman, ada satu lagi yang ketinggalan ini, ada satu lagi yang kurang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, klik dulu lah tombol subscribe di bawah video ini, aktifkan juga lonceng berderingnya ya. Itu tandanya teman-teman sudah mendukung channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.